Sebentar ya, sebentar. Maaf. Ini kan recording. Wait. Dan benar nggak nih, Ken? Oke, sip. udah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat sore teman-teman semua. Buruh 84. Ketemu lagi di Poli B84 untuk sesi yang ketiga. Kali ini kita kedatangan narasumber dari teman kita sendiri, Dr. Syaiful Ikhwan. Terima kasih kepada Dr. Syaiful Ikhwan. Sebelum dimulai acara ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Khairul Tanjung sebagai pemberi fasilitas Zoom, juga kepada Dr. Ikhwan yang bersedia memberikan materi untuk sore ini. Upi. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Dok. Sore. Semoga sehat ya semuanya ya. Oke, sekarang saya akan bacakan CV dari Dr. Syaiful. Namanya Dr. Syaiful Ikhwan, pendidikan TK sampai dengan SD di Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu di SMP 4 Perwira, lalu di SMA Negeri 1 Budut. Beliau lulusan dari FKUI tahun 1990 dan spesialisasi bedah saraf. Lalu di Akademis Medis Centrum Amsterdam, Deep Brain Stimulation pada tahun 2001. Lalu di Toranomon Hospital Tokyo, Microsurgery and Neurovascular Anatomist. University Missouri St. Louis School Desk Surgery tahun 2006. Lalu di Monash University, Melbourne Medical Education, Master Program pada tahun 2007. Beliau dinas di Puskesmas Limau Purut, Sumatera Barat, di Puskesmas Piladang, Sumatera Barat, lalu sebagai asisten bedah saraf FKUI atau RSCM, sebagai dokter bedah saraf RSU Kardinah, Tegal, Jawa Tengah. Dan tadi tahun 2007 sampai dengan sekarang menjabat sebagai sekretaris Departemen Bedah Saraf dan dosen FKUI di RSCM. Dan dokter mempunyai istri, Dr. Nelwati, PSPOG di Rumah Sakit Hermina Depok. Oke, Dok. Oke, teman-teman, kita stay tune terus ya. Nanti akan ada testimoni juga, akan ada hadiah juga. So, silakan nih, Ken. Teman-teman, selamat sore. Sebelum kita mendengarkan masukan dari Dr. Syaiful Ikhwan, saya mau menyampaikan sedikit tata tertib lah gitu ya, tata tertib selama kita berdiskusi. Ini kita lakukan tetap serius tapi juga santai, jadi nggak usah tegang-tegang amat. Nah, nanti selama paparan disampaikan, host itu akan melakukan mute ke semua peserta, hingga yang nanti terdengar suaranya hanya dokter sebagai narasumber, dan juga moderator dari Poli 84 yaitu Upi, Mutia, dan saya. Nah, cuma itu aja yang kita buka gitu ya, supaya bisa kita dengar jelas penjelasan dari dokter. Kemudian nanti ada waktu tanya jawab akan diberikan. Nah, pada saat tanya jawab dibuka, teman-teman boleh bertanya. Kita kasih kode nih supaya sama-sama enak. Pada saat memberi pertanyaan di bawah itu ada reaction, nanti dikasih tanda thumb seperti ini, thumbs up ya. Nanti yang kasih itu Upi, saya, dan Mutia akan lihat siapa nih yang bertanya. Nah, kita persilahkan nanti bertanya, dan pada saat bertanya baru mic-nya kita buka gitu ya. Kita juga ada kolom chat yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, juga bisa memberi pertanyaan di sana. Kayaknya itu aja, dan kali ini kita memang lagi mencoba, hostnya biasanya ada yang pegang kan, selama ini ada Bang Mangga. Nah, sekarang juga kita bersyukur untuk Pak Khairul Tanjung yang sudah memberikan kesempatan kita pakai Zoom-nya. Tapi sekarang hostnya lagi mau dicoba nih ke kami dari Poli 84. Jadi minta maaf banget karena teman-teman kayaknya ada kendala yang terjadi, namanya kita juga lagi belajar gitu ya. Terima kasih untuk pengertiannya. Baik, kita akan mulai saja.
waktu kita untuk mendengarkan masukan, informasi dari Dr. Saiful Ihwan. Dokter, silakan dokter. Ya, terima kasih tim Poli Budut 84 juga Bapak Khairul Tanjung dan teman-teman partisipan. Kita sama-sama sharing ya sebenarnya. Makanya diatur, jangan heboh-heboh makanya. Sharing untuk meluruskan pengertian kita mengenai COVID-19 ya. Doain nih abang nih biar. Tadi mau share screen belum diizinkan, gimana caranya ya, Mutia atau Niken? Niken diizinin share screen. Kemudian yang lain minta tolong di mute. Niken. Partisipan share other participant. Right, other participant. Belum bisa Niken. Niken di mute. Dokter, sudah saya kasih, dokter udah jadi host. Ntar dicek aja atau nggak minum. Tinggal tunggu waktu. Oke. Atau pas tanya Eman, kalau pas lagi lewat situ mampir aja mah. Tapi beli ke apotek dulu. Di mute yang lain minta tolong. Bentar. Man lagi pas sekitaran situ nggak gitu. Jangan khusus dari rumah. Sebentar ya dok. Jangan dulu dok. Mau Beli di atap. di mute dulu semua nih. Langsung 2 aja nggak tahu. Gimana? Yang pertama kalau nge-shot 2 ya. Tersonnya. Dok maaf. Yep. Dokter jadi host, jadi dokter yang mute aja dok. Oke, mute ya. Atau gini deh teman-teman, secara Nggak pakai personal pare aja nih, deh. semua di mute dulu ya. Om Yosmar, tolong di mute. Oke, kayaknya tinggal Om Yosmar Bakir minta tolong mic-nya di mute ya. Ini maklum deh, kita masih belum canggih nih dengan Zoom. Oke, sambil nunggu Om Yosmar matikan, mungkin dokter udah bisa mulai. Silakan dok. Aku belum bisa nge-share deh. Udah muncul nih. Udah muncul. Teman-teman bisa lihat nggak? Sudah keluar. Udah dok. Sudah. Presentasinya udah keluar Ini dok. nggak bisa keluar tuh. Live meeting. Om Yosmar, tolong di mute. Tinggal di jalanin tuh presentasi slide boleh. slideshow ya. Sudah Miss Tuti. Silakan dok. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Om Udin yang di Tasken. Selamat siang ya, masih jam 2 ya Om Udin ya. Terus teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu sehat, salam sehat ya. Pertemuan ini saya akan men-share mengenai coronavirus ya, COVID-19. Akan saya coba yang simple-simple saja untuk kita sama-sama paham dan untuk sama-sama kita semua jadi agent yang benar ya untuk kita semua bersama membasmi atau mengatasi masalah COVID ini. Ini ada beberapa versi istilah ya yang teman-teman kita sama-sama sudah tahu mengenai apa itu coronavirus atau nCoV waktu awal-awal bulan-bulan pertama dulu, dan yang terakhir yang nama resmi yang dikeluarkan oleh WHO adalah COVID-19. Dok, bisa diarahin ke presentasinya? Apanya? Udah. Halo. Dok, tampilannya sekarang pengertian nih dok, slide-nya. Udah. Udah ya? Ya, kita masuk di pengertian. Oke. Ya, pengertian beberapa yang kita sama-sama harus kita pahami adalah apa itu pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan langsung pada jaringan paru-parunya. Ya, jaringan paru-paru itu sebagian besar didominasi oleh alveol sebenarnya. Jadi
bulatan-bulatan kayak sarang tawon itu yang tempat pertukaran oksigen dan CO2 ya. Nah, dia bisa meradang. Meradang itu artinya adalah reaksi jaringan, bisa disebabkan oleh benda asing atau oleh sesuatu yang hidup, baik itu tumbuhan atau hewan. Dalam hal ini tentu saja tumbuhan dan hewan yang tingkatnya mikroorganisme gitu ya. Bisa juga oleh benda asing, yaitu pajanan atau debu atau segala macam zat yang beracun yang terhirup ya. Jadi ada meradang jaringan paru disebabkan oleh mikroorganisme yang mengakibatkan kerusakan fisik pada paru-parunya. Ya, jadi sedangkan novel coronavirus atau nCoV itu adalah virus baru. Ya, ini catatannya mesti kita sama-sama sadari, itu virus baru. Barunya sebaru apa? Ya sebaru, kalau nggak salah Desember 2019 tuh baru bisa diidentifikasi oleh tim dari Wuhan. Dari keluarga coronavirus. Coronavirus adalah keluarga virus yang paling umum menginfeksi jalan nafas kita, yang kita kenal sebagai influenza, ya flu. Bedanya adalah kalau coronavirus yang biasa atau Haemophilus influenza atau virus-virus lain adalah menyerang bagian atas saluran nafas ya, jadi masih bagian bronkus, belum bronkus bahkan trachea, biasanya trachea. Kemudian dia hanya di situ saja. Sedangkan novel coronavirus ini istimewanya dia bisa menerobos masuk sampai ke jaringan paru-paru. Ya, ini yang menyebabkan pneumonia berat dan telah dikonfirmasi dapat menular antar manusia. Nah, sayangnya ini nggak kelihatan oleh kita. Kemudian yang sang virus yang sampai masuk ke jaringan paru pun hanya sekian persen. Jadi mayoritas seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi yang nggak ada apa-apa itu kalau sampai masuk paru-paru sampai menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, ini masalahnya berat dan karena ini tadi dikatakan adalah infeksi paru yang akut, maksudnya akut itu yang tidak butuh lama dari masa dia terpapar sampai menjadi penyakit, itu dalam satu satuan waktu yang singkat, walaupun dia secara persentasenya kecil, tapi secara jumlah absolut dia akan mengakibatkan tanda petik itu serangan mendadak pada semua fasilitas kesehatan. Nah, ini yang membuat kekacauan dan membuat kehebohan. Ditambah lagi biasanya berita-berita itu lebih sering kalau yang sifatnya mendadak begitu, bumbu beritanya lebih besar gitu, lebih hebat gitu. Persis sama halnya waktu awal-awal baru menyerang Wuhan Desember Januari, kita dapat beritanya kan lucu-lucu memenya kan, ada orang tiba-tiba berdiri terus jatuh gitu. Kan waktu itu kalau teman-teman ingat ada kiriman-kiriman video dari Wuhan di WhatsApp itu seperti itu ya. Nah, ini yang membuat masalah kesehatan jadinya. Ya, masih dilihat slide-nya, masih oke? Ya. Ya. Sekarang gejala yang muncul. Tentu saja gejala klasik seperti influenza ya, seperti flu biasa, demam, batuk pilek, gangguan nafas, sakit tenggorokan, letih, lesu, dengan berbagai varian, tapi umumnya seperti ini. Apa yang saya maksud varian? Ya, terkadang dia menyerang bisa kalau masuk pernafasan itu kan tentu saja rongga hidung ya, makanya penegakan diagnosisnya adalah dengan mencolok daerah belakang rongga hidung. Nah, istilah yang kita kenal adalah swab tenggorok atau swab hidung ya. Nah, melalui situ. Nah, itu ada lubang lagi, ada lubang kecil-kecil lagi yang mengarah ke bagian penghidu ya, penghidu itu pembau ya. Nah, itu bisa keserang ke sana, jadi sering juga pernah kita dengar ada gejala yang namanya anosmia, jadi tidak bisa menghidu. Ya, bukan nggak bisa mencium ya, tapi tidak bisa menghidu. Menghidu dan mencium kan beda ya. Kemudian bisa juga menjadi berat. Nah, yang menjadi berat inilah yang kita baru berteori bagaimana mekanismenya. Tapi sebagian besar teori yang kita sepakati adalah dengan melibatkan sistem imun atau sistem tertentu pada tubuh kita yang jadi exhausted. Oleh karena itu, yang menjadi masalah, yang menjadi memberat, yang menjadi butuh ventilator, atau yang bahkan yang fatal sampai menimbulkan kematian, adalah kelompok resiko tinggi yang menderita atau mendapat infeksi COVID-19.
Nah, yang paling banyak yang sudah dihimpun dari berbagai data yang masuk, kelompok berisiko itu adalah kelompok umur atau kelompok pasien yang menjadi yang mengalami infeksi COVID-19 itu pasien-pasien yang sudah ada penyakit hipertensi karena dia harus rutin berobat obat anti hipertensi, kemudian kencing manis, diabetes mellitus ya, kemudian yang obes termasuk perokok ya, perokok yang obes. Nah, keempat hal inilah yang menjadi berat sekali. Kami tim dokter baru semalam jam 11 malam dapat berita teman kami seangkatan di FKUI itu yang Wadir Hermina di Samarinda tuh meninggal ya. Jadi sudah ke 105 atau 106 dari tenaga medis yang gugur. Nah, itu dia dengan penyakit penyerta yang saya sebutkan tadi. Dok, Dok, maaf dok, boleh nyela sebentar? Ya, silakan. Mau minta tolong nih karena dokter kan sekarang menjadi hostnya nih, boleh dibantu untuk share host gitu dok di partisipannya. Gimana caranya? Ditekan partisipan. Partisipan, oke. Lalu ada nama Niken di situ nggak dok? Enggak. Arifira Rusman. Atau Mutia? Niken ada. Niken ada. Nah, aku apaan? Nanti di sebelah kanannya ada tanda panah. Terus ada tulisannya make host. Nah, itu tekan dok. Enggak ada. Yang ada Niken, terus lambang recordingnya, lambang mikrofon sama video Niken. Niken video. Oke, nyari hostnya. Nggak ada tulisan hostnya, nggak ada. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf ya. Maklum deh. Sabar. Ada yang bisa bantu mungkin Mutia bisa bantu arahin bagaimana menjadi in-host. Di more. Di more-nya dok. More ya, more. More ada tanda panahnya itu. Mute participant open entry, play sound. Nggak, di Niken kan ada more. Nah. Oh, di Niken-nya nggak ada more. Nggak ada more. Di Niken nggak ada more. Nah, lanjut aja dulu. Di bagian bawah setelah garis datar more. Gitu. Oke deh. Maklumlah kita semua. Ini soalnya hostnya sekarang udah pindah jadi ke dokter nih. Iya, aku juga heran. Hostnya saya nih. Oke. Ini kan bisa nih. Oke. More. More di klik ya. Cuma aku nggak bisa klik more karena di more ada tulisan apa dok? Di more ada tulisan apa? Diklik. Ada more sekarang udah ada chat, stop kali ya? Atau stop video, spotlight, make host ya? Nah, make host, oke. Change host jadinya. Change host ya. Oke. Ya. Niken kan udah jadi host ya. Oke, udah multiple. Saya sudah bikin multiple ya. Multiple participant can share. Jadi dokter silakan dilanjut. Oke. Sekarang negara terjangkit, dok. Ya, negara terjangkit saya skip aja ya, bisa dibaca sendiri. Kita semua sudah sangat paham, semuanya mungkin sudah biasa dengan odometer di internet ya. Kemudian perkembangan kasus COVID ini, maaf saya nggak update waktu diminta oleh teman-teman, ini terakhir 16 Agustus, jadi kita lihat aja grafiknya yang meningkat secara nasional, kenaikan sampai 1,5% dari awal, dari berapa bulan ya, 6 bulanan ini. Kemudian juga angka kematiannya memang sudah mulai melandai, tapi masih melandai tinggi ya, bukan turun ya. Kemudian juga penambahan kasus meninggal mingguan ya, total penurunan 9,7%. Kemudian persentase kesembuhan yang terus meningkat. Tapi ini semua gejala sebenarnya semua grafik
adalah buat menunjukkan keseriusan masalah ini. Nah, itu yang pesan yang mau saya berikan adalah betapa ini sebenarnya ada dan betapa ini sebenarnya masalah besar, namanya juga pandeminya sudah global, semuanya kena, dan kita harus bersikap, gitu ya. Semuanya bersikap. Mungkin Oke, terus lagi ada pertigaan ke kiri, Jalan Kartini. Oke. Nah, apa yang harus saya ketahui? Apa yang harus kita ketahui tentang virus ini? Pertama, penyakit ini kalau dari sisi kesehatan adalah penyakit dasar ini ya, penyakit paling buat mahasiswa kedokteran. Buat mahasiswa kedokteran ini paling pertama dipelajari, yaitu penyakit karena kontak, penyakit infeksi di level medis. Ini yang paling dasar ini pemahamannya dibanding pemahaman mengenai biologi molekuler, tentang cancer, tentang segala macam yang kita kenal sebagai rumah sakit atau masalah-masalah kesehatan yang super spesialis. Ini paling dasar dan ini sudah bisa diatasi oleh kita waktu pada konsep pelayanan kesehatan berupa puskesmas ya. Itu penyakit menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Bagaimana menularnya? Yaitu melalui droplet atau percikan saat batuk, bersin, berbicara, menyanyi, kongko-kongko, ketawa pada saat kita reriungan gitu ya. Dengan masa inkubasi 2-12 hari dan belum ada vaksin. Jangankan vaksin maupun obatnya ya belum ada. Nggak mungkin ada dalam waktu dekat karena nggak masuk logika. Karena baru kita ketahui Desember, baru kita ketahui segala macam perangainya dan kita harus pelajari dulu perangainya dulu. Baru kita bisa ketahui penangkalnya. Jadi dari gambar ini yang paling mudah yang kita suka dengung-dengungkan adalah 3M itu ya. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Ini semua kalau semua disiplin ya selesai. Karena dia tidak bisa pindah ke benda hidup si virusnya. Tidak bisa pindah, tidak bisa nempel kepada sel hidup. Karena satu-satunya sel hidup yang bisa ditempeli oleh virus ini adalah menempel ke jaringan lunak kita, dalam hal ini bisa melalui mata dan hidung dan mulut. Jadi pakai masker, pakai face mask, selesai. Kemudian juga mata kan juga kita punya refleks yang luar biasa, kedipan kita. Nah itu juga sebenarnya sepanjang kita menjaga jarak, kita akan bisa terhindar dari hal ini. Ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan apa yang berikutnya, dan bisa sembuh betul, bisa sembuh total dan bisa sembuh tanpa intervensi sepanjang dia tidak ada tadi masalah yang memberat, yang membuat dia berat ya. Jadi sembuh karena virus ini seperti yang diketahui adalah self-limited disease. Jadi bisa terbatas, bisa teratasi sendiri dengan kekebalan tubuh kita yang terbangun oleh infeksi. Jadi, tapi masalahnya butuh infeksi dulu gitu. Nah, butuh infeksi kalau mengenai orang yang beresiko tinggi, alih-alih sembuh malah jadi memberat, gitu ya. Dan bagaimana kita tahu orang itu menjadi terkena infeksi atau terinfeksi virus atau tidak? Ya satu-satunya cara harus kita ketahui, harus dibuktikan ada si virus tersebut di tempat masuk yang kita kenal, yaitu rongga hidung maupun rongga mulut, yaitu dengan melalui uji usap hidung dan atau usap tenggorok. Ya hanya ini ada dibesarkan hanya karena yang dikenal sebagai rapid test itu baru penyaring ya, bukan penegakan diagnosis. Kenapa baru penyaring? Karena dia mendeteksi ada tidaknya antibodi yang dibangun oleh tubuh kita terhadap virus tersebut gitu ya. Nah, baru kelihatan reaksi apa tidak. Nah, antibodi itu tentu saja banyak karena bisa dia hanya mengenal virus coronanya saja, dia akan meningkat, akan terdetek. Atau kalau dia COVID-19 yang masuk, antibodinya belum terbentuk, ya tentu saja tidak reaktif. Akibatnya pemahaman kita akan masalah tersebut jadi
sangat banyak ininya, banyak kemungkinannya gitu, sehingga rapid itu sebaiknya kalau dia dengan bergejala harus dengan swab gitu ya, swab yang paling diandalkan, yang reliability-nya sangat tinggi. Ada beberapa yang kita sama-sama kenal, teman-teman mesti lebih ngerti ya, lebih tahu, karena ini bisa kita search di internet mengenai definisi operasional yang diperbaiki oleh Kemenkes, kasus suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi, dan kasus kematian. Jadi ini semua bisa kita lihat sendiri, kita lihat sama-sama di internet. Intinya adalah setiap orang yang bergejala harus segera diteruskan, disuspekkan, dia dicurigai sebagai COVID sampai terbukti tidak. Intinya lagi adalah bahwa apapun definisi operasional yang ada, yang kita tidak perlu hafalkan dengan yang membuat kita jadi berat, menambah masalah kita adalah tetap menjaga kemungkinan si virus itu masuk ke tubuh kita. Tentu saja dengan melakukan berbagai macam atau 3 hal tadi ya. Biasakan memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tadi sudah dijelaskan mengenai penularan ya dari hewan ke manusia dan melalui droplet dan kontak langsung dengan penderita. Kontak erat ini per definisi tadi ada, itu 15 menit paling tidak, atau memegang atau menyentuh bagian tertentu sekitar pasien yang mengalami infeksi COVID-19. Kemudian yang biasa hoax itu barang impor, tatapan mata, sinyal handphone, udara bebas, itu semua belum terbukti ya. Apalagi udara bebas belum terbukti. Kemudian bagaimana virus itu menyebar ya? Tentu saja dengan seperti hal ini. Saya skip aja, saya kasih lihat gambarnya saja biar kita nanti tanya jawabnya lebih banyak. Yang kelupaan menjadi kebiasaan dalam reriungan itu jadi tidak pakai masker. 1,9 GB cukup ya? Ya, ini semua memudahkan terjadinya penularan gitu ya. Kemudian kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Ya, jadi kembali lagi mencegah dengan menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan memakai masker. Kemudian beberapa cara mencegah virus dengan mengubah perilaku, membiasakan tutup hidung dan mulut ketika bersin dan buang tisu ke tempat sampah, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kondisi. Ya, yang berkali-kali harus sama-sama kita bangun sehingga terbentuk yang dibilang new order atau new normal ya, membiasakan hal-hal ini. Pengobatan yang sekarang sedang ini digaungkan adalah yang semua negara sebenarnya mengejar-ngejar untuk memproduksi atau membuat vaksin. Ya, kalau dari keterangan tadi, kalau ini ya masalahnya adalah masalah penularan, ya vaksin agak telat jadinya ya, terutama lagi dengan sifat virus. Tadi saya lupa sebutkan virus corona yang new coronavirus ini istimewanya adalah dia virus yang virus RNA, ya virus yang mudah sekali bermutasi, ya virus tunggal RNA sama perangainya dengan virus HIV ya, dia virus golongan RNA, dia nggak mengandung DNA, sehingga dia hanya bisa berreplikasi atau bisa memperbanyak diri kalau dia masuk ke inang, ya ke host atau ke orang yang terinfeksi. Ke sel hidup seseorang dia bisa masuk ke inti sel hidup. Nah, disitulah baru dia menggunakan mesin selnya si inang yang membuat dia
bisa memproduksi anak-anaknya, bisa memperbanyak diri. Ya, oleh karena hal itu yang terjadi, perangai dia tuh sangat bergantung kepada inang yang dia tempati. Makin banyak inang dia tempati, makin macam-macam ininya, komposisi maupun kombinasi DNA yang dia punya atau RNA yang dia punya, sehingga dia mudah sekali mempunyai antigen jadinya, antigen yang tidak mudah dikenal oleh antibodi kita karena punya kombinasi protein yang macam-macam. Ditambah lagi karena dia makin sering pindah karena tidak ada pembatasan distance, mudahnya dia berpindah dari orang ke orang, sehingga dia mudah sekali kombinasi antigen yang dia punya itu jadi complicated gitu, sehingga kombinasi antibodi yang kita buat menjadi vaksin, buat diproduksi menjadi vaksin akan selalu ketinggalan zaman gitu. Sedangkan yang kita ketahui untuk membuat vaksin itu kan butuh waktu. Butuh waktu artinya pakai referensi antigen si COVID atau si virus yang paling tidak 2 tahun yang lalu. Sedangkan dalam 2 tahun ini dia akan terus berganti-ganti kombinasi. Sehingga sering agak sulit buat mencakup semua kombinasi virus yang ada. Sekali lagi, vaksin jadi hanya bagian dari pengatasi masalah penyebaran COVID-19 ini, tapi yang paling dominan buat mengatasi masalah adalah disiplin kita terutama. Jadi jangan sampai, pesan ini adalah jangan sampai dengan seandainya nanti sudah terproduk vaksin yang untuk COVID-19 itu bukan berarti kita melalaikan hal-hal yang sudah menjadi disiplin kita untuk mencegah penularan. Itu yang sikap itu yang paling penting sekali, dan sikap itulah nanti yang kita takutkan menjadi lalai, menjadi abai setelah misalnya sudah dipasarkan secara massal vaksin itu. Tetap dengan vaksin ada, tetap ancaman tetap ada, gitu ya. Kemudian yang hoax yang banyak timbul adalah mengenai yang kalung lah, yang bawang putih, alkohol, yang disemprot lah, masker dengan segala macam itu. Nah itu tidak dianjurkan. Itu bukan tata laksana yang betul, ya. Simptomatis yaitu mengobati gejala yang timbul akibat penyakit, dan resiko tinggi orang dengan imunitas tubuh yang rendah. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menggugah teman-teman dan lebih berarti lagi nanti dengan kita diskusi. Nanti mungkin juga ada testimoni ya dari Kang Udin dari Tasken mengenai testimoninya dia sebagai mantan penderita ya yang survive ya, yang pernah terinfeksi lah, bukan penderita, pernah terinfeksi virus kemudian bisa survive. Saya kembalikan kepada teman-teman Evi, Mutia, Niken, dan Upi. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya. Baik, kita akan buka sesi untuk tanya jawab ya kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan. Aca, Oke, boleh izin bertanya? Ya, ada 3 hal yang saya mau penegasan dalam hal ini, Dokter. Pertama, terkait dengan media penularan. Tadi dikatakan bahwa seperti kita ketahui bahwa media penularan pertama melalui droplet, human to human, ketika ada interaksi. Kesatu. Kedua, tadi pemaparan dokter bahwa tidak melalui udara. Nah, pernah saya dapatkan bahwa informasi melalui udara ketika ada penderita yang batuk, keluar droplet, 8 jam dia akan virus itu akan mengudara selama 8 jam. Setelah 8 jam dia baru mati. Nah, mohon penegasan dalam hal ini. Itu yang pertama. Ini langsung dijawab atau one by one, moderator? Gimana? One by one dulu ya.
Boleh? One by one. Oke. Biar nggak lupa dokter nih. Oke, silakan. Oh ya. Oke, yang pertama terkait dengan penegasan, saya ulang lagi, penegasan terkait dengan yang penular, dia berkembang di udara ketika orang droplet bersin, kemudian dia akan berputar virus itu 8 jam. Ketika dia sudah 8 jam baru dia mati. Itu itu betul atau fakta atau mitos? Itu yang pertama. Oke, silakan Dok. Terima kasih Aca, pertanyaannya. Memang itu laporan Aca ya. Laporan itu ternyata itu yang berkembang di tempat yang spesifik sebenarnya, yaitu di kamar operasi. Ya, oleh karena itu menjadi suatu prasyarat untuk pasien-pasien yang ada kecurigaan COVID, itu kamar operasi dibuat khusus. Karena umumnya kamar operasi yang umum adalah yang maksud saya umum adalah yang dalam kondisi normal, itu yang yang tekanannya tidak mengakibatkan tekanan dari udara dari luar kamar operasi masuk ke kamar operasi, tapi sebaliknya dari kamar operasi keluar gitu, jadi positive pressure, sehingga tidak mengakibatkan kuman-kuman dari luar area operasi atau udara dari luar area operasi masuk ke kamar operasi yang ditengarai akan menimbulkan infeksi pada tindakan operasi. Nah, jadi itu hoax ya, Dok? Padahal belum selesai sayang, belum. Oke. Jadi itu yang ditemukan. Menggarai. Yang ditemukan bahwa kasus itu ada seperti itu. Saya singkat aja langsung. Sebenarnya logikanya kalau memang dia melalui airborne. Jadi artinya kan udara bukan udara ansih yang sebenarnya udara yang memang kita perlukan kan, tapi airborne itu berkonotasi artinya si virus COVID itu bisa bertahan lama sekali sehingga melalui udara itu kita sedot virusnya yang sudah ada lama beredar di udara. Padahal yang sudah proof, yang sudah terbukti adalah dia selama dia bermain-main di udara tanpa nempel di produk sel hidup, dia akan mati cepat dengan ultraviolet, dengan sinar matahari. Kemudian kalau dia menempel di sel hidup, dalam hal ini sel yang dia tekan, bisa saja ada epitel saluran nafas yang keluar, tapi kan dia dalam posisi yang lebih lama lagi, dia akan mati juga si selnya. Sehingga kalau dia menempel pada sel mati, tentu saja dia juga mati. Virus RNA itu dapat mati. Jadi, itu yang disepakati oleh para virolog, para ahli mikrobiologi. Jadi masih yang dipegang oleh mikrobiolog dan dalam hal ini Kemenkes WHO, droplet yang baru tuh untuk dianggap atau disepakati sebagai sumber penularan. Bukan aerogen. Fakta-fakta yang kita dapati di lapangan saat ini pun juga gitu kan, kalau dari grafik juga kan lebih banyak yang sembuh. Logikanya kalau memang aerogen lebih parah lagi nih. Jauh melebihi angka 4% angka kematian. Nah, 4% setelah di trace itu memang benar-benar yang droplet, itu yang close kontak, yang satu lingkungan atau kebijakan lah gitu, kalau dia ada salah satu yang infeksi yang sekitar situ aja yang kena. Oke. Terus satu lagi ya, itu yang intinya droplet. Dan buat kita mencegah hal tersebut, buat di kantor-kantor, teman-teman yang di kantor-kantor ini walaupun pakai AC, itu sebaiknya buka jendelanya. Ya boros-boros deh, ya. Tapi dibuka jendelanya karena dengan dibuka jendela, udara itu menjadi bersirkulasi. Ya, enggak diem di situ-situ aja, sehingga nanti si virusnya itu akan
bisa dihirup sama-sama gitu kalau memang ada virus yang timbul. Jadi inti pertanyaan Aca tadi ya masih droplet yang dipegang Aca. Dan fakta yang terjadi adalah itu menunjukkan droplet bukan airborne ya. Kalau airborne mitos ya dok ya? Ya. Bukan mitos sih, artinya uji klinisnya belum tentu benar ya dok ya? Betul gitu. Jadi baru ada satu bukti ya, tapi satu bukti itu di klaster tertentu yang terkungkung udaranya. Memang pasti bisa lama dia kalau daerah seperti itu. Oke, silakan, cukup puas baca? Belum, masih. Belum, masih ada lagi. Kedua, ya silakan. Kedua, terkait dengan ini dok, komorbid. Ketika dia tidak ada penyakit penyerta komorbid, dia masuk dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Analoginya seperti itu ya dok ya? Bukan, tanpa gejala ya tanpa gejala, Aca. Gejalanya gejala yang infeksi. Maksudnya gini, komorbid dia ada penyakit penyerta. Nah, ketika dia tidak punya komorbid, dia tetap ada virusnya, tapi dia lebih cenderung ke OTG. Itu maksud saya seperti itu, dok. Ya, betul sekali. Kalau dia punya terinfeksi COVID-19 dan dia bukan komorbid, jadi tidak obes, tidak perokok, tidak DM, tidak hipertensi, dia fine saja sepanjang dia sekali itu aja kenanya. Maksudnya kan kalau namanya tanpa gejala kan merasa sehat, itu problemnya. Justru inilah. Tapi virus itu udah ada di dalam tubuh. Bisa ada, tapi justru evilnya di sini, Cak. Karena sehat. Dan biasanya karena sehat tanpa gejala lebih loose. Lebih ke milenial kayaknya ya. Apa? Tipe milenial, orang yang muda-muda. Ya persis kasus yang di Jerman dulu. Di Jerman yang mereka tetap kepap, tetap ini akhirnya satu wilayah Jerman, Italia juga juga seperti itu. Jadi yang OTG itu adalah pasien dengan mengidap atau terinfeksi tapi nggak ada gejala. Pertanyaannya gimana tahu, gitu kan ya? Nah itulah prosesnya kalau dilakukan pemeriksaan yang massal yang lebih masif dan bisa di kontak tracingnya ada. Maksudnya kontak tracing ini loh. Mudah-mudahan nggak terjadi. Ini aku sudah yang kelima kali nih kemarin di swab. PCR swab. Pada saat swab ternyata aku ditemukan ada positif. Nah, itu di-trace tuh. 2 minggu ke belakang aku ketemu siapa aja, baik mahasiswa saya atau pasien atau kolega. Nah, itu semua harus di swab. Itu yang namanya kontak tracing. Dan itu yang mesti dilakukan. Jadi bukan sekedar memperbanyak swab saja, tapi yang positif itu harus dicatat, harus dicari apa yang dilakukan 2 minggu ke belakang. Nah, itu paling tidak minimal tuh kalau sehari ketemu 5 orang, seminggu ke belakang, 6 hari ke belakang. Jadi kalau sehari ketemu 5 orang, mestinya 30. Jadi dari satu yang positif itu harus ada 30 ikutan yang di swab minimal. Nah itu baru bisa kita menjepit si penularan COVID-19-nya itu. Kalau itu yang bisa dilakukan, insya Allah kan banyak negara-negara yang berhasil juga. Tapi memang negara yang kecil gitu ya, dari kerumunannya sedikit, dia memang orangnya jarang, tapi bisa di-trace seperti itu, ya terkontrol, pasti itu bisa. Artinya, dok, ketika dia dikatakan OTG, dia tidak ada komorbid, dia tidak imunnya kuat, kemudian dia lebih ke yang muda-muda gitu dok, maksudnya yang milenial lah, kaum milenial. Itu harus. Benar ya dok ya? Nggak harus, bisa juga yang nggak harus ya. Pokoknya tidak ada penyakit penyerta aja yang penting. Kan banyak juga yang tua sehat kan. Potensi maksudnya dok, potensi COVID. Ya, kalau sudah dibilang OTG itu sudah COVID, kan sudah ada virusnya, diperiksa, di swab ada nih, cuma dia nggak ada gejala yang namanya OTG. Ya. Tapi dia ini
evil. Dia ini yang penular. Kalau tidak Carrier ya. blok, carrier. Kalau tidak di blok, makanya itu kalau sudah positif benar-benar harus dikurung. Ya dikurung. Isolasi mandiri. Oke. Ya. Kita beralih ke yang lain. Cukup, Pak Puas? Entar lanjut lagi. Makasih. Oh ya, banyak ngantri nih pertanyaan. Iya. Oke, sekarang dari Sinta nih Dok, ada pertanyaan. Bila pernah terinfeksi, apakah bisa berulang Dok? Ya. Bisa terkena kembali? Itu dia tadi yang mengenai virus RNA virus itu ya. Jadi bisa, tapi bukan dengan virus dengan jenis yang sama. Tapi kita sangat mencurigai ada terjadi mutasi karena memang sifat fisik si virusnya itu virus RNA yang mudah sekali mutasi. Jadi pertanyaannya bisa, dan kemarin sebulan 3 minggu yang lalu itu kan laporan dari kasus di Belanda Belgia ada kan yang terulang. Hong Kong Cina juga ada. Kita pun ada beberapa di RSPAD ada murid saya, teman saya tuh juga di April dia positif. Sekarang yang kedua kena lagi bulan Agustus kemarin dirawat lagi. Ya, bisa, sangat bisa. Itu seperti flu lah. Orang yang punya ini tertentu, kecenderungan tertentu kan biasa tiap musim flu kan. Kalau dulu kita sekolah dulu kan teman-teman kita kan tiap musim Juni Januari itu tiap semester ada aja flu kan. Oke. Iya Dok. Selanjutnya dengan pertanyaan dari Pina Dok. Untuk vaksin flu dan pneumonia, apakah bermanfaat dalam masa pandemi ini Dok? Ya. Kalau dibilang bermanfaat ya bermanfaat ya, tapi yang mesti keep in mind ya, benar-benar jadi pegang kita, vaksin itu bukan bukan mainstream jalan keluar ya terhadap masalah ini, tapi tetap kunci utama adalah kedisiplinan kita ya, kan logikanya udah mudah-mudahan kebentuk tadi ya, bahwa si virus itu sangat rentan, sangat lemah karena dia benar-benar nggak punya modal buat hidup sendiri. Dia virus RNA, dia nggak bisa mengamplikasi sel-selnya buat memproduksi protein baru, buat membelah diri aja nggak bisa dia. Dia harus nempel di sel hidup, ya itu kuncinya. Tapi sekali dia nempel di sel hidup, dia benar-benar monster, ketipu semua sel hidup kita, karena dari sisi imunologi mestinya kan ada beberapa checkpoint tuh dalam produksi protein di proses pembentukan sintesis protein di tubuh kita. Nah, checkpoint itu nggak ada yang bisa mengenali dia. Lolos semua dalam besar-besaran. Kemudian repotnya lagi, dia tuh ada lagi tipe yang mudah sekali pindah dan mudah sekali masuk ke tempat lain. Jadi dengan pindah dan masuk, pindah masuk itu dia dengan membawa materi genetik si host yang baru. Sehingga bisa terbayang tuh kombinasi RNA yang dia punya, yang makin ruwet gitu ininya, passwordnya makin ruwet. Dengan makin ruwet itu antibodi kita terbatas. Dan vaksin yang kita buat kan vaksin at least tuh 2 tahun yang lalu, kan baru 2 tahun ada vaksinnya. Berarti dengan catatan password antigen yang 2 tahun yang lalu, sedangkan dia sudah berapa kali mutasi. Kenapa dia bisa begitu? Karena mudah pindah. Jadi kuncinya apa? Kuncinya jangan sampai membiarkan dia pindah. Nah itu yang ini utama, strategi paling utama, yang paling mudah dan murah. Nggak usah bikin vaksin sebenarnya jadinya. Ya disiplin itu aja, itu semua sudah membuat nggak berdaya tuh vaksin. Jadi nggak ada tempat host baru karena dihalangi terus secara fisik oleh masker kita, oleh jarak. Kalau bersin, kalau batuk kita begini, jangan keluar gitu ke depan, tapi kita lindungi percikan kita ke bawah, lengan bawah kita gitu, lengan atas bagian bawah kita gitu. Jadi itu semua membantu mengurangi perpindahan itu virus. Ditambah setelah itu kita biasakan cuci tangan, dan kalau yang muslim tuh wudhu 5 kali, waktu cuci tangan tuh wudhu dengan menghirup hidung, itu kan tempat masuknya tuh dibilas, rontok itu virusnya langsung keluar, kita semprotkan lagi ke
ke wastafelnya. Jadi itu semua sebenarnya sudah bisa membuat lebih efektif, lebih efisien lagi, lebih pangkus untuk menyetop penularan. Jadi intinya sebenarnya bukan mengobati yang sudah berat dengan vaksin dan obat, tapi penularannya itu dicegah, itu jauh lebih efektif. Banyak kita sudah terbukti dari zaman waktu dokter-dokter zaman bahla dulu, tahun 60-an, zaman kita dulu, bapak-bapak kita jadi dokter dulu, waktu cacar, polio kan paling cepat kita untuk eradikasinya. Kalau kita baca sejarah kedokteran Indonesia tuh dengan pencegahan itulah yang membuat sangat efektif mengeradikasi suatu penyakit menular kali ini. Ya, makasih dok. Lalu yang selanjutnya Herlambang, silakan Herlambang. Adakah Herlambang di sini? Ada. Ada ya. Silakan Herlambang. Pertanyaannya. Makasih. Bro Herlambang. Ini. Oke. Lu kangen lihat lo gondrong, Bang. Kita jadi malu nih gitu. Iya. Assalamualaikum, Saiful, Bro Saiful. Baru ketemu lagi waktu kita masih muda, sekarang udah pada tua nih kita ya. Masih muda, Bro. Pak Dokter, gini, saya punya dua pertanyaan. Pertama yaitu untuk recovery orang yang terkena COVID, itu sebenarnya yang mana yang bikin dia recovery? Dia menggunakan obat-obatan itu yang bikin recovery, atau antibodinya dia sendiri yang powerful yang bisa mengatasi virus? Bang. Bang. Halo? Herlambang, ya ulangin. Ya, tunggu. Halo? Ya, udah dengar. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu sekarang kan dikembangin tuh vaksin ya. Seperti kita tahu virus itu bermutasinya lebih cepat daripada vaksin gitu. Apakah nanti kemungkinan vaksin COVID-19 ini seperti hepatitis gitu? Jadi kita harus kena vaksin hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, bahkan sekarang apa mungkin nanti kita udah divaksin COVID tipe Wuhan itu mungkin kita terkena juga Halo. Bang, Aidil. Bang. Wah, ini kayak sinyal mungkin ya? Iya. Sinyal ini. Sinyal. Atau mau langsung dijawab atau gimana, Dok? Dijawab seadanya. Kurang ini. Mungkin aku duga-duga aja yang kedua. Ya, sorry terputus. Ya. Terputus. Karena kita kena virus versi Eropa atau versi Afrika mungkin. Itu aja dua pertanyaan, Dokter Saiful. Ya, lupa yang pertama apa tadi ya? Saya kira boleh ke satu-satu dulu, Herlambang, soalnya banyak yang ngantri nih mau bertanya. Mungkin apa yang pertanyaan pertama tadi? Bisa diulang? Singkat aja, singkat. Halo, Herlambang. Gimana? Apa kita skip? Ini dulu aja kali. Yang lain dulu tadi tuh ada. Atau kita skip aja dulu, dokter, atau mau langsung dijawab? Bisa saya jawab, bisa. Oke, silakan, Dok. Pertama mengenai virus ya, apakah bisa menangkal gitu ya. Ya bisa ditangkal sepanjang vaksin tersebut. Vaksin itu kan artinya kan bisa dua. Virus yang dilemahkan. Jadi dia ada virus yang dilemahkan berarti virus kita diinfeksikan ya, tapi sudah dilemahkan sehingga timbullah antibodi yang cukup kuat dan cukup cepat buat mengatasi si virus itu sehingga virus itu nggak jadi berkembang biak. Maka itu waktu vaksinasi itu ada gejala demam ya, gejala prodromal namanya, gejala demam ringan. Nah, itu yang diatasi dengan oleh antibodi kita, atau berisi antibodi yang umum menjadi bawaan si virus tersebut. Cuma kan problemnya, pertanyaan mendasarnya, ini virus yang mana nih yang diambil? Ini virus yang jenis apa? Terus yang antigennya apa?
Terus oke, itu bisa semua dijawab dan semua bisa diproduksi menjadi paket vaksin gitu ya. Nah, tetapi itu kan yang dulu ya, dengan virus yang punya password tertentu atau antigen tertentu yang dulu yang belum bermutasi. Jadi bisa mengatasi atau mengurangi, tapi tidak mengeradikasinya, tapi tidak membasminya. Dan untuk yang baru kita dapat virus-virus yang sekarang, infeksi-infeksi yang sekarang, tentu saja itu belum tentu bisa teratasi oleh vaksinnya. Jadi bisa, kalau saya sih pemahamannya adalah seperti halnya vaksin influenza. Ya. Kan kita pernah dengarkan, yuk kalau mau ini, misalnya mau haji, vaksinasi influenza gitu, untuk meningitis ya. Kalau influenza lebih baik tidak usah. Kalau meningitis masih mungkin karena mengingat penyakitnya ya yang berat langsung menyerang selaput otak. Tapi itu juga belum tentu safe 100% karena itu tadi kumannya atau virus yang dibuatkan vaksinnya itu dia tetap bermutasi. Okay. Nah, kalau dia vaksinnya produksi luar, nah itu yang jadi problem karena tentu saja antigen yang dibuat adalah yang sesuai dengan darah yang diambil di tempat negara itu memproduksinya. Masalahnya adalah ini kita tadi saya sebut tadi virus baru, kita belum paham dengan utuh modelnya dan pola mutasinya maupun pengaruh iklim tertentu. Nah ini yang sebenarnya menjadi perhatian buat kita. Jadi oleh karena itu, oke, vaksin ini adalah suatu rangkaian usaha manusia, gitu ya, dan itu menjadi kalau nggak dibuat ya tetap salah kita pasti kalau nggak diproduksi. Karena untuk mencapai level yang lebih baik lagi, yang lebih komprehensif lagi, tentu saja harus melalui basic seperti ini. Gitu. Tapi yang perlu diingat pesan utamanya adalah itu bukan menjadi kita lalai terhadap konsep dasar pencegahan penularan COVID. Ya, Dok. Waktu kita terbatas, Dok, ya. Jadi hanya tersisa 15 menit lagi. Oke, selanjutnya dengan Evi. Silahkan Evi. Evi. Adakah Evi atau kita skip? Evi, ada? Oke, silakan. Kemarin itu ada swab test, hasilnya alhamdulillah negatif. Nah, validnya berapa lama ya, Dok ya? Ya. Apakah cukup 1 kali aja atau nanti harus diulang lagi kalau memang diperlukan? Sepanjang bisa sepanjang bisa diketahui kontak dengan orang-orang tertentu atau kontak dengan masyarakat umum yang kita curigai pembawa atau daerah di mana daerah tersebut angka COVID-nya tinggi, nah itu paling tidak, paling tidak sebulan sekali paling tidak. Tapi itu pun baru kita praktekkan ya di tempat kita, di tempat rumah sakit, yang dokter-dokternya terus kontak. Itu semestinya logikanya kalau dia tadi dibilang masa inkubasinya 2 minggu, mestinya tiap 2 minggu, mestinya sebulan 2 kali. Tapi ini kan terbentur ke biaya dan segala macam kenyamanan. Tapi yang penting adalah sepanjang kita bisa kontrol dengan siapa kita ketemu, maksudnya pada waktu kita ketemu kita memakai prosedur yang 3M tadi, dan yang lawan atau teman-teman ketemu kita itu juga dia bisa dia sehat dan tidak ada gejala, nah itu nggak perlu. Itu aman insya Allah. Tapi saat ini aman, terus kemudian kita dengar berita teman yang pernah kita kontak dalam kurun 2 minggu itu dia diketahui positif, nah kita harus periksa ya. Apa ininya kriterianya, tentu saja yang tadi disebut di definisi Kemenkes tadi yang kontak erat. Jadi maksudnya di kontak erat selama 15 menit kita berinteraksi dengan jarak di bawah 2 meter. Dengan jarak dekat lah, jarak kita bicara gitu. Jarak bicara tanpa ada meja atau ada penghalang. Nah, itu definisi kontak erat. Nah, itu
harus diperiksa. Nah, kalau tidak ada itu, ya insya Allah tanpa kita aman dalam menerapkan seperti prosedur kesehatan itu, ya kalau belum ada kecurigaan lagi, ya insya Allah nggak usah diperiksa lagi, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya nih kepada Darlina. Silahkan Darlina. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Darlina. Ya, Dok mau menanyakan, kan tadi dokter berbicara mengenai tadi yang close kontak ya, Dok ya. Itu yang transmisi langsung ya, Dok ya. Nah, kalau yang transmisi tidak langsung itu, Dok, yang melalui permukaan-permukaan itu sebenarnya sudah terbukti atau belum sih, Dok? Enggak, belum. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Belum ya, Dok ya? Belum. Maka itu, oleh karena itu buat mengatasi itu, buat mengurangi kemungkinan itu, makanya dibutuhkan atau dibiasakan cuci tangan. Karena yang benda-benda yang mati itu kan tuker-tukerannya di situ tuh. Ada terus kesentuh oleh kita, terus tangan kita nih gratil kan, gatel lah hidung, mata gitu. Makanya di daerah tersebut, maksud saya tersebut adalah daerah yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu itu daerah penularan atau bukan. Kalau kita nggak yakin, nggak tahu, ya itu segera tuh cuci tangan, atau makanya perlu dibawa hand sanitizer itu. Jadi, berarti itu antisipasi ya, Dok ya? Ya, betul. Itu sangat efektif sekali buat mengurangi kontak itu. Sama halnya kita pakai masker. Oh iya, oke. Dok, terima kasih banyak, Dok. Oke, Dok. Kita masih ada sedikit waktu nih, Dok. Satu lagi pertanyaan dari Arif ya. Silakan Arif. Arif, adakah di sini Arif? Ada, tapi saya saya ditulis aja itu. Ditulis? Iya. Apa pertanyaan? Apa saya belum baca nih? Boleh langsung aja, Rif. Dilangsungkan aja, langsung aja boleh. Langsung aja, Rif. Halo. Halo, Arif. Rif. Dok. Nah, saya sama dokter tuh kalau nggak salah pernah sekelas di satu IPA ya Dok ya. Oke, untuk sore ini pertanyaannya gini, Dok. Ya, Rif. Kita kan berusaha dengar ada 14, Rif. Iya, satu IPA 14 ya. Barusan kita dengar ada orang dalam satu keluarga, beberapa orang dia terkena COVID sekaligus dan meninggal gitu ya. Saya jadi tadi dokter menyampaikan kalau si virus COVID itu kan dia virus yang berdasarkan ini ya, RNA ya, ribonucleic acid kalau nggak salah, kalau seingat ikut pelajaran biologi dulu. Nah, dia tuh udah bermutasi dengan DNA inangnya. Nah, artinya apakah ada orang-orang dengan golongan misalkan DNA tertentu yang memang dia lebih mudah gitu terpapar virusnya ini, atau mungkin orang-orang yang terkena itu memang lebih karena imunitasnya waktu itu sedang lemah dan juga virus yang masuk ke tubuhnya juga banyak gitu. Atau ada faktor lain seperti kayak DNA tadi, Dok. Itu aja paling. Terima kasih ya, Dok. Ya, makanya Arif, pertanyaannya kayak ujian itu tesis. Enggak, Dok, biasa aja. Jadi memang dalam konsep infeksi penularan itu kan tiga segitiga itu yang berperan. Jadi hostnya, jadi kerentanan inang atau pejamu, kemudian agentnya, dalam hal ini virus COVID-nya, dan ada faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu termasuk virus loading, jadi jumlah virus atau tuker-tukeran virusnya, virus yang sudah hinggap di mana-mana balik ke kita gitu, dan itu seperti disebut kali dengan membawa complicated antigen yang benar-benar lebih bervariatif lagi gitu, yang bingung antibodi kita mendeteknya, dan bukan bingung, maksudnya butuh waktu dulu kan, disimpan dulu, dipelajari dulu, diproduksi dulu kan gitu kerja antibodi kita. Nah itu butuh waktu, sedangkan dia dalam waktu antibodi memproduksi massal, si antigen itu bekerja terus, virus itu kerja terus. Jadi pertanyaannya adalah, adakah DNA tertentu? Sebenarnya bukan DNA tertentu, tapi
orang tertentu yang mempunyai penyakit yang membutuhkan dalam proses penyembuhan penyakit itu tentu saja membutuhkan konsentrasi antibodi yang cukup buat orang tersebut, yaitu penyakit DM, penyakit yang gangguan imunologi, kemudian penyakit hipertensi, dan obes dan perokok. Perokok mungkin logikanya adalah karena dia silia maupun dinding mukosa saluran nafasnya sudah sedemikian rentan, ya, sudah sedemikian lemah oleh racun nikotin yang dia hirup sehingga mudah sekali virus masuk. Itu yang disepakati untuk perokok. Termasuk juga untuk orang tua atau anak-anak. Tapi yang sudah proof adalah benar yang dibilang Dr. Arief tadi bahwa dengan kelemahan antibodi tertentu ditambah penyakit-penyakit yang disebutkan tadi yang di slide tadi. Oke, cukup Arief? Oke. Pertanyaannya? Oke. Makasih ya, Dok. Ya. Oke, silakan yang selanjutnya dengan Pak Dr. Yulcher. Ada Pak Dokter di sini. Pak Dokter. Jangan dari saya. Saya kan praktisi. Ya kita sama-sama nanganin COVID ya, Ipul ya. Kalau aku mungkin di anaknya ya. Cuma udah 5 bulan ini kadang-kadang ada juga nih yang jadi bahan pikiran. Karena seperti ada beberapa informasi seperti COVID itu artinya Certificate of Identification of Vaccination with Artificial Intelligence, ya. Ya memang sih itu isu-isu dari konspirasi ya, bahwa sebenarnya itu adalah salah satu dari usaha-usaha kelompok tertentu untuk the population dunia ini, ya. Itu ya memang sih saya pernah baca juga di protokol Zionis gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah virusnya gitu ya, walaupun saya lihat memang angka kematiannya dibandingkan TBC, dibandingkan HIV, dibandingkan yang lain, kecelakaan justru sebenarnya lebih besar gitu ya. Kira-kira gimana nih komentarnya dia? Terima kasih. Ya, kita semua kan sebenarnya sudah apalagi anak budut nih, jago-jago, sudah melalui pelajaran biologi ya waktu SMP dulu, ingat ya? Dulu waktu kelas 1 tuh SMP 4, ada anak SMP 4 gak nih? Ingat gak sama Bu Martaung dulu tuh biologi? Apa istilahnya dulu pelajaran pertama biologi saya ingat banget tuh. Berpikir ilmiah, apa ilmiah gitu. Berpikir ilmiah ada 5 atau 6 langkah itu. Nah itu aja dipakai. Boleh silakan aja bilang anti vaksin. Itu kan kelompok anti vaksin Yul ya. Anti vaksin, bumi datar itu kan kelompok-kelompok itu sejenis tuh. Iya sih. Kelompok apa namanya? Silakan aja nggak apa-apa, kan bebas berpendapat. Tinggal di proof aja. Nah sekarang kita lihat fakta di depan ini, gitu aja. Faktanya ada masalah ini, kemudian sudah diidentifikasi virusnya dan sudah proof kalau virus ini menyebar seperti ini dan bukti ada gitu. Dan kita juga bukan dengan, kan tadi juga sudah sama-sama kita pahami, vaksin obat itu bukan yang utama sebenarnya, bukan main gate untuk keluar dari masalah ini. Penyakit infeksi, ya itu si virus itu udah ada, kan ciptaan Tuhan. Mungkin barengan Nabi Adam itu penciptaan COVID-nya. Cuma kita baru tahu ada Desember 2019 aja. Jadi memang sudah ada dan bukan buat celakain manusia itu virus, buat kita berpikir gitu. Nah, sekarang masalahnya kenapa dibiarin itu masuk, itu aja poinnya. Seperti kita menyalahi kita kan anak budut kan mangkalnya suka di Senen tuh, kalau mau naik bis kan copet-copet di Senen. Jangan salahin copet, memang kerjaannya dia nyopet. Kenapa lu bisa kecopetan? Itu yang penting kan. Kenapa ditampangin dompetnya, kenapa nggak awas, gitu aja. Jadi itu semua ada masalah dia sebagai konspirasi, dibuat, dibikin, diproduksi segala macam. Itu lain lah, itu silakan ditelisik lah, itu tugas orang lain gitu ya. Tapi kita kan fakta ini yang kita harus hadapi
Dan sebenarnya sudah proof tuh oleh ahli-ahli, termasuk grupnya Dr. Yulher itu jago-jagonya mengenai imunologi, mengenai teori infeksi gitu. Itu proof, dan itu insya Allah reliable gitu ya, trusted. Dan itu kalau dijalankan memang sukses, kan ada banyak negara yang sukses kan. Jadi jelas ada itu, just do it aja kayak motonya Nike, just do it begini. Masalah di latar belakangnya ada segala macam, itu kan memang biasalah orang cari panggung, cari sensasi. Dan mungkin juga dia benar, tapi maksudnya dia benar atau dia salah, atau kita benar atau kita salah, karena fakta ini ada. Fakta ini kalau kita lihat dan proof. Bukan hoax. Setuju. Ya. Setuju. Next. Oke, Bro Yul. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Fahmi ya. Fahmi nih selanjutnya. Satu lagi, Dok. Sabar, Restu. Nanya cukup waktunya. Nanya. Fahmi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro Dokter, penjelasannya mencerahkan. Bagus. Saya punya 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama. Satu dulu kali ya, Fahmi ya. Soalnya waktunya terbatas nih. 2 aja, 1 sama 2 berhubungan soalnya. Ya. Boleh kan? Ya, satu, artinya satu tuh Fahmi. Oke, siap. Tadi dijelasin ada kasus terkonfirmasi dengan simptomtik sama asimptomtik. Jadi dengan gejala dan tanpa gejala. Betul ya, Dok ya? Ya. Oke, punya datanya nggak? Kira-kira berapa persentasenya? Buat kita kira-kira gitu, resiko kita nih yang tanpa gejala kira-kira berapa persen gitu kemungkinannya? Mesti balik itulah gitu di grafik tadi. Itu tuh grafik di ini. Tapi intinya kalau saya nggak salah, Yulher mungkin bisa betulin nih datanya. Kalau nggak salah itu paling sekitar 10%-an nggak sampai. 10%. Jadi kemungkinan kita bisa bilang 10%. Yang jago tuh. Aku tebak-tebak ini kira-kira sekitar segitulah. Tapi nggak sampai 50% ya nggak? Nggak. Oke. Yang terkena COVID gini ya, yang terkena COVID hanya sebagian kecil yang bergejala. Yang bergejala sebagian kecil lagi yang berat. Yang berat sebagian kecil lagi yang fatal, yang meninggal gitu ya. Itu gitu tuh alurnya kira-kira. Nah, jadi yang tanpa gejala kecil ya? Kenapa? Yang tanpa gejala kecil ya? Besar justru. Oh, besar justru? Oh, justru banyak yang tanpa gejala. Oh, oke. Oke, kalau gitu tes COVID itu perlu ya? Buat sangat. apa? Dan buat kita. Perlu. Sangat perlu, karena dia yang menjadi evil yang saya bilang. Dia sebagai penyebarnya. Dan yang jauh lebih penting dari samalah tes COVID-nya itu adalah men-trace. Itu yang suka lalai. Trace, karena itu mesti dilokalisir. Jadi kalau bisa dilokalisir 2 minggu kan dia vanish. Dia punah tuh virus. Kalau dia nggak pindah-pindah udah punah kan selesai. Jadi bukan masalah. Jadi emang perlu benar ya itu. Nah, cuma di Indonesia masalahnya masih sedikit kita tingkat tes COVID-nya. Barusan saya lihat datanya kita sekitar 8.500-an per 1 juta orang. Ya. Di Filipina udah 24.000. India udah, buat gambaran ya, India udah 34.000. Itu jadi nanya kan kenapa gitu kita bisa rendah begitu. Apa karena emang harganya juga kan lumayan tuh 1, berapa juta gitu kan. Buat yang volunteer pengen ngetes agak berat juga kan. Karena lumayan gede gitu. Kenapa nggak pemerintah ada usaha buat nurunin harga tesnya gitu sehingga bisa affordable gitu, bisa kita kerjain? Bisa. Sumatera Barat itu sudah inikan sendiri tuh, usahakan sendiri tuh caranya. Kalau dilihat lagi lebih ini memang ya saya ya silakan teman-teman bikin grup diskusi baru deh, karena memang kita pun ya Yulher tuh saya lihat ngelus-ngelus dada tuh. Memang bikin pusing pala Barbie gitu, karena memang intinya itu tracing testing tracing udah. Terus malu di pool gitu mungkin Fahmi kalau nanya ruwet emang dari dulu mah dia mah. Enggak, nanya simpel cuma jawabannya kan
Nggak mungkin dari ini bisa push ke pemerintah supaya tesnya dibikin gampang, dibikin murah. Jadi, udah malah dibubarin. Oh, dibubarin? Enggak sih, enggak. Jangan sorry ya gue ngomong. Udah politik juga ya? Jangan. Oke. Sudah cukup ya? Fahmi cukup? Oke. Oke, sekarang Restu nih. Ira, silakan Ira. Maaf nih waktunya terbatas soalnya. Oke, ya. Pak Dokter. Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa COVID ini adalah RNA sehingga dia mudah bermutasi mengikuti inangnya. Nah, jadi untuk vaksin sendiri artinya kan perlu waktu 2 tahun. Sementara 2 tahun vaksin dibuat, ini virus sudah mulai bermutasi lagi. Jadi artinya vaksin itu tidak ada gunanya ya, Dok ya? Jangan terlalu bukan pintu gerbang utama buat kita lolos dari masalah ini. Ada kan sebagian juga nggak semuanya berbondong-bondong dia mutasi kan. Ada juga yang masih sisa-sisa yang nggak mutasi gitu. Oke, jadi nanti untuk selanjutnya artinya kita akan terus hidup seperti ini dengan kondisi yang harus terus menjaga dan artinya COVID ini kan seperti virus yang flu misalnya, Dok ya. Jadi nggak perlu divaksin. Artinya nanti ke depannya akan ada obat gitu seperti virus yang sekarang yang sebelum-sebelumnya itu, Dok. Saya pesimis kalau bilang virus ada obat. Kalau lihat kita pahami tadi pola tumbuhnya virus. Jadi yang ada adalah sebenarnya secara istilah udah pinter sekali, udah bagus sekali tuh pemerintah kemarin bilang buat new order ya, ini baru, kebiasaan baru gitu. Maksudnya kebiasaan baru itu sebenarnya kalau kita semua disiplin buat memblok penyebaran dia, disiplin aja tuh, jaga jarak, ini nggak berkepanjangan kayak gini kan, dia punya waktu 2 minggu. Kalau dia di luar terus, dia akan musnah. Balik lagi ke tempat asalnya dia tuh, di hewan. Ini kan masalahnya hewan pindah ke manusia susah diatur kalau dinyebar. Yeah. Susah dibilangin dan manusia tuh sangat-sangat demokratis. Orang Tuhan aja diprotes, apalagi baru virus. Kan? Itu yang jadi problem. Nah, itu yang menyebar. Nah, kuncinya kita kembali, coba kita disiplin. Coba deh semua disiplin. Kita pakai 3 bulan misalnya, atau 4 bulan disiplin tapi semuanya. Saya percaya kalau itu bisa musnah, bisa balik lagi ke kelelawar tuh virusnya, itu nggak balik lagi ke kita. Sepanjang nggak dibalikin lagi dari kelelawar ke kita gitu ya. Oke. Oh, artinya nanti kekebalan imunitas itu tadi ya, dengan imunitas kita meningkat terus, artinya virusnya bisa lemah gitu, Dok? Saya nggak paham ya, jadi ke depannya bagaimana? Bukan lemah, maksudnya virus itu nggak menginfeksi manusia. Kalau dia nggak menginfeksi manusia kan berarti kan di alam bebas. Di alam bebas kan oleh ultraviolet selesai. Oleh panas oleh racun ozon, ada racun bukan ozon, salah saya. Oleh ultraviolet kan macam-macam tuh spektrumnya itu tergantung jamnya. Dia oleh itu tuh selesai, 2 jam selesai. Jadi musnah. Tapi kitanya jangan membiarkan dia masuk ke tubuh. Itu aja. Kalau itu nggak masuk, udah selesai. Oke, Ira cukup ya. Satu lagi nih, Dok, yang terakhir nih, Dok. Ini Mak Rempong nih, Restu nih. Silakan nih Mak Rempong. Bikin singkat ya. Kan Ipul kebetulan kan bedah stroke bedah saraf ya. Berkaitan kan suamiku pasca stroke terus ya punya penyakit jantung bocor, ada 3 titik katup jantung. Terus sekarang ini aku sudah 1 bulan ngejalani terapi ozon dan akupuntur ya. Terus tadi kan Ibu juga menyinggung soal ozon. Aku udah searching soal ozon tuh di internet ya. Ozon itu membunuh virus gitu kan. Kan tadi terus kita mundur ke belakang bahwa yang penting pencegahannya. Nah, sekarang dengan ozon kan aku kan mengozonkan suami untuk menambah imunitas lah ceritanya. Di samping aku mengurung suami gitu ya. Efektifkah terapi ozon itu? 1. Terus kedua, ini kan ada bilang puncaknya pandemi September, mundur lagi. Memang akan ada puncak, akan ada landai gitu, Pul. Udah, Pul, gitu aja, Pul. Buru-buru. Kualat, Mak, nggak dijawab kualat. Singkat, Dok. Silakan. Pokoknya gini, aku ulang lagi ya.
tadi saya koreksi, bukan ozon, UV, ultraviolet. Kalau ozon mau kacau. Nah, tapi ozon itu bukan mencegah, tapi ini kayak antiseptik, mematikan yang di tubuh. Cuma kalau kita kena lagi, ya kotor lagi tubuh kita. Jadi kayak ngepel, nggak selesai kan ngepel kan, nggak sekali ngepel terus 3 tahun rumah kita nggak dipel kan. Ngepel kan bahkan 2 kali sehari. Karena kotor lagi, debu lagi. Nah, itu jadi nggak sama sekali bukan pilihan. Kalau terapi itu bukan pilihan, tapi pencegahan jauh lebih efektif dan bisa mengeradikasi, bisa memusnahkan. Ya betul, stroke itu 2 tuh, Restu. Jadi stroke akibat pembuluh darahnya pecah atau pembuluh darahnya tersumbat. Kalau suami Restu ada masalah katup jantung, berarti sangat mungkin ini bukan stroke berdarah, tapi stroke yang iskemik, yang tersumbat, ya, tersumbat pembuluh darahnya akibat masalah di katup. Masalah di katup itu bisa mengeluarkan darah yang enggak, atau produk darah yang padat gitu ya. Yang padatnya bukan padat kita artikan makro, tapi yang mikro. Jadi itu bisa menyumbat pembuluh darah di otak sehingga terjadi sumbatan. Nah, itu memang termasuk rentan karena obat-obat yang digunakan juga mempengaruhi kekebalan gitu ya. Nah, yang penting adalah sepanjang suaminya benar-benar gue mau ngomong dilokalisir takut tersinggung, Restu. Maksudnya di blok itu dikasih pakai masker, yang ketemu juga mesti pakai masker, terus mesti perbanyak cuci tangan, perbanyak cuci muka dan bersihkan rongga hidung gitu. Itu insya Allah sangat-sangat efektif. Cukup nggak, Pok? Kira Pak Rempong gimana? Suara. Ya, okay. Suara. Next-nya. Oke. Sudah, oke. Waktunya kayaknya sudah. Nanti bikin WhatsApp ya, kita bikin WhatsApp grup ya. Ya. Cuma WhatsApp gue belum aktif, gue lagi masih ngomel sama WhatsApp-nya. Ini aja SMS atau email. Oke, selanjutnya kita akan ada doa testimoni atau doa bersama dulu ini kita. Testimoni Udin. Testimoni ya dari Udin ya. Dari Udin udah jauh-jauh dari udah sehat. Insya Allah sehat ya Udin. Teman-teman, ini ada testimoni dari Udin. Kita dengarkan sebentar. Udin, silahkan untuk memberikan sedikit cerita pengalamannya, apa yang dirasa, mungkin juga bisa nanti dapat masukan dari Dokter Saiful. Monggo, Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Semoga semua tetap sehat, ceria di saat pandemi ini yang amat berat bagi kita semua. Amin. Selamat sore juga pada Om Dokter Saiful Ihwan, kemudian Ketua B84 Yanti, kemudian juga dari CT Corps Host yang telah menyelenggarakan, panitia semua juga. Terima kasih. Saya juga mau cerita tidak jauh dari apa ya, pernah saya WhatsApp. Ya memang Maret saya periksa dengan hasil negatif. Saya udah seneng tuh, ternyata juga ya nggak boleh senang-senang gitu. Agustus periksa lagi, itu sebelum Zoom dengan Meta ya terkait merawat sepatu, itu sangat bagus. Wah lumayan nih buat pandemi kita, bagaimana cara merawat sepatu supaya nggak kotor, ruang kerja kita, ruang tidur gitu. Nah, saya dinyatakan positif periksa lagi gitu. Ini yang kedua kali. Nah, 7 hari dirawat di kos dan isolasi, dokter suster pagi dan sore itu. Sampai nggak nyalin baju itu dokter suster untuk saya sendiri ya. Periksa tensi, temperatur, suntik, dan infus, dikasih obat, dikasih vitamin D yang ditetes di minuman, sampai sekarang masih ada, itu wajib katanya. Terus lemes saya tuh, diare, batuk, nggak mau makan, temperatur tinggi. Langsung dilarikan ke rumah sakit sama dokter yang memang sering ke rumah. Terus ronsen di COVID Center itu juga, Masya Allah, itu memang Wisma Atlet, tempat sepak bola, di mana Bung Karno pidato tuh tahun 56, saya ke situ gitu. Waduh, semua tuh udah jadi ruang pasien gitu ya. Saya sampai, aduh ya Allah, ini saya kalau istilahnya bisa sembuh lah. Nah, ternyata boleh pulang sama dokter, hanya dikasih Nemisil semacam powder untuk flu biasa gitu. Loh, saya nggak ada apa-apa gitu. Sampai di kos saya lemes itu, pakai
mobil dokter juga, itu mobil pribadi yang dikasih partisi di belakang di belakang driver gitu ya. Saya masih pegang termometer tuh yang dijepit di ketiak lah, biasa termometer yang mudah, saya lihat, saya ambil, saya taruh gitu. Suhu naik, langsung dilarikan ke rumah sakit, diisolasi, nggak boleh dijenguk, pindah ruangan, periksa darah, leukosit turun. Wah, gawat nih. Alhamdulillah saya tidak ada TBC, tuberkulosis, AIDS, dan HIV. Periksa gula darah, oksigen juga yang dijepit di jari itu, oximeter ya kalau nggak salah. Ya, pindah ruang. Nah, itu sangat pasrah deh. Ke kardiologi, diisolasi lagi, disuntik di perut. Belum pernah seumur hidup di Sebiset, Rumah Sakit Cipto ya. Terus di lengan, keran infusan nggak pernah lepas tuh. Yang ada kerannya dari plastik ya, nggak boleh lepas pasang. Saya lemas seperti narkoman lah, mungkin seperti orang Rusia yang mabok kepayang gitu. Sampai tulis di kertas yang bisa terlihat oleh perawat dan dokter, nomor telepon Indonesia bisa dihubungi bila darurat. Aduh, mati juga nih aku nih gitu, pasrah deh. Sampai menangis. Allah berkehendak lain, masih diberikan kesempatan beribadah, bertobat. Sempat juga upacara 17 Agustus lewat Zoom. Akhirannya periksa lagi tuh. Hasil negatif. Nah, total 10 hari di rumah sakit nih. Uzbek memang sudah sulit dapat ruang rawat, asrama mahasiswa udah dijadikan center COVID, gedung-gedung yang mirip Expo Center tuh, karena Jakarta sudah jadi pusat COVID. Termasuk pabrik mebel Atlas. Pulang ke kos 10 hari, kemudian nggak boleh kemana-mana. Kemarin tes COVID lagi, yang keempat kali, alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi yang sangat luar biasa adalah orang Indonesia tuh, yang di sini. Aduh, ibu-ibu, saya juga belum mengucapkan terima kasih secara langsung, hanya lewat WA, beliau juga maklum lah. Anterin makanan sampai pintu. Ya maklum lah, mereka tuh nggak boleh ketemu, ya saya gitu. Ya saya cerita ini aja lah, mudah-mudahan semua dokter, ini sih juga banyak dokter, ada dokter anak, Yul Hair ya, kemudian juga ada dokter gigi. Saya juga belum berani ke dokter gigi ini, karena juga nggak berani. Ke salon aja juga kemarin dengan janjian lah. Saya sama sekali nggak berani kemana-mana, hanya jalan pagi ketika sepi. Ya itu aja, saya nggak lama-lama, mungkin ada teman kita, Dedi juga akan bercerita pengalaman positifnya. Saya yakin pengalaman yang menarik juga. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Teman-teman ada pertanyaan terkait pengalamannya Om Udin, mungkin Dokter Saiful atau Dokter Yul yang kebetulan juga join di sini bisa memberi masukan. Monggo, silakan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada. Ya, ini Bang Udin, ini memang tadi yang seperti disebut, kalau sepanjang nggak ada komorbid ya ringan kayak Udin itu kemarin. Insya Allah mayoritas obat Fahmi juga tadi ya, Fahmi memang seperti ini polanya. Lebih banyak yang ringan, betul. Tapi karena dia dalam kurun waktu yang singkat, walaupun sekian persennya kecil, cuma kan secara absolut kalau dikaliin persentase jumlah penduduk kita kan banyak. Ditambah kapasitas rumah sakit, itu memang didesain buat perawatan lebih banyak. Misalnya rumah sakit besar bisa berapa, 1.000 atau 600 tempat tidur gitu. Hanya sekian persen dia punya bed buat ICU, buat ICCU yang buat jantung intensif, buat yang intensive care unit gitu. Hanya sedikit, paling banyak 10. Ya dari 10 itu yang punya ventilatornya paling berapa gitu. Karena memang itu kan semua pola penyakit, semua penyakit itu memang seperti itu. Puncak gunung esnya kecil sekali yang butuh perawatan intensif gitu. Nah, tapi brok sekali datang berat itu, nah itu yang jadi problem gitu. Itu yang jadi goncangan, itu yang namanya jadi masalah kejadian luar biasa gitu. Nah, tetapi inilah yang membuat kita harus semuanya jadi ini sebenarnya tanggung jawab kita semua, karena lotre arisannya kan kita nggak tahu siapa yang akan dapat.
Ya itu yang mesti kita sama-sama tahu. Jadi kita untuk wujud care kita sesama, ya kitanya mesti disiplin, kitanya mesti tahan. Oh, tadi saya baru ingat ngomong pertanyaan pertanyaan Mama Restu tadi yang puncak pandemi. Nah, puncak pandemi itu ingat ya, itu kan model matematik, perhitungan matematik dari ukur, dari hitung segala macam. Ingat waktu dia ngomong puncak pandemi bulan segini atau bulan segini, itu enggak cek kosong, ada term and condition, ada syarat, sepanjang ada gini gitu, ya. Sepanjang disiplin menjaga jarak, sepanjang ini puncak pandemi itu kan berdasarkan teori berapa tahun si virus ini bisa tumbuh di dunia bebas, di alam bebas gitu. Sepanjang dia nggak tektok terus sesama makhluk hidup, dia akan terus begitu, dia sukaria, dia di sesama tektok ke inangnya. Sepanjang inangnya mau nampung, itu kan masalah inang yang bodoh gitu. Variabel terpenuhi ya, jadi model itu bisa benar gitu, oke. Iya, hitungannya bisa digambarkan. Karena itu kan perhitungan kan berdasarkan angka, kalau begini. Makanya itu kan bukan variabel bebas. Betul. Ada ikatan-ikatannya, ada kondisi-kondisi tertentu. Dokter, maaf sebentar mengingatkan Udin. Udin kemarin bukannya mau nanya soal leukositnya Udin? Oh, leukosit. Iya, maaf dokter, teman-teman, maaf nih, sebentar aja sih tanya. Leukosit saya tuh menurun dokter dari yang semula biasa mungkin di atas berapa ya, dokter lebih paham lah. Juga ke laboratorium. Antara 6.000 10.000 Din biasanya Din. Dan kedua, apakah pneumonia juga rentan gitu loh? Saya soalnya dicek sama dokter yang bagian ronsen ya, paru, kardiologi, itu banyak putih di hasil ronsennya. Itu aja sih, terima kasih. Ya. Radiologi bukan kardiologi, Din. Jadi makanya Udin dirawat itu karena justru ditemukan plak putih, ditemukan bercak putih di parunya. Itu tanda ada radang, ada pneumonia. Jadi itulah ditambah waktu di swab ada positif, nah makanya dirawat dan diisolasi langsung gitu. Tapi setelah itu dengan daya tahan tubuh Udin dengan komorbid yang nggak ada, dia sudah selesai dengan sistem kekebalan yang dipunyai di tubuh Udin gitu. Ya jadi leukositnya mestinya kalau memang dibilang pneumonia mestinya sih tinggi, apalagi ada demam ya. Itu Yul Her jagonya tuh. Terangin Yul. Ya, sebenarnya mungkin gejala-gejala dirawatnya karena infeksi COVID-nya terhadap paru-paru, pneumonia. Jadi kadang-kadang itu yang kalau di beberapa anak bisa bikin perburukan, gagal napas, sehingga perlu ventilator. Tapi untungnya alhamdulillah dia mungkin pneumonia yang levelnya masih ini ya, sedang ya, sehingga tidak perlu ventilator. Udin gimana? Udah oke? Udin. Oke, udah cukup. Mungkin saya mau dengar Dedi juga sih kalau diizinkan gitu, usul aja. Waktunya mungkin sebentar aku tambahan mungkin untuk melengkapi. Untuk yang kasus-kasus anak juga saya biasanya juga nangani bayi ya. Selama ini sih memang datanya masih belum terkumpul ya dari bagian neonatologi. Cuma memang tetap harus diwaspadai, terutama kita yang sudah mulai punya cucu, nenek ya. Karena pada saat kelahiran memang pada saat partus ibunya memang harus diperiksakan ya, apakah dia memang terinfeksi. Karena kita mungkin bayinya akan terpapar melalui plasenta dan bayi biasanya gejalanya tidak ada, OTG dia. Ya itu yang kita dikhawatirkan juga, neonatusnya positif COVID, tapi dia memang belum ada gejala. Kemungkinan bisa menularkan ke lingkungan. Jadi pada bayi yang biasanya memang saya harus periksakan juga rapid test ataupun swab apabila ibunya positif rapid test. Apalagi kalau swabnya juga positif. Kira-kira demikian tambahan dari segi anak ya.
Terima kasih Dr. Yu. Sesi berikutnya itu kita kedatangan Om Fikri Al-Munawar. Om Fikri akan mengajak kita berdoa bersama. Silahkan pada Om Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Dr. Saiful yang telah memberikan pemaparannya dengan sangat komprehensif dan sangat jelas kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti arahan-arahan dari Dr. Saiful ya, agar kita semua terhindar dari wabah yang telah atau sedang menjangkiti di lingkungan kita, terutama di Jakarta saat ini kondisinya sangat tinggi. Kepada teman-teman yang di daerah, sahabat saya yang di Tasken, kemudian juga dengan Pak sahabat saya Dedi, insya Allah akan sembuh secara permanen dan total sehingga bisa beraktivitas dan sehat seperti sedia kala. Seperti diarahkan oleh Dr. Saiful, kita hanya bisa berikhtiar untuk menghindari dari segala penyakit ataupun wabah yang mungkin bisa menghinggapi kepada kita. Seperti saran-saran untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Itu adalah ikhtiar maksimum yang biasa kita lakukan sebagai manusia. Tapi kita perlu ingat bahwa segala sesuatunya adalah kita harus kembali kepada ketentuan ke Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah yang mengendalikan segala sesuatunya, baik itu kita maupun makhluk-makhluk lain. Termasuk COVID ini adalah makhluk Allah. Ya, kita belum bisa tahu rahasia apa yang Allah akan berikan ke kita dengan wabah yang ada saat ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menginginkan untuk kita bersama-sama untuk bisa berdoa dengan kesungguhan hati, dengan menyatukan pikiran dan hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa kepada Allah untuk memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesembuhan untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Diawali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, sebagai penyiar, penglihatan mata dan cahaya. Semoga rahmat tercurah kepada para sahabat dan keluarganya. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa sa'ati nikmatik wa jami'i sa'atik. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya nikmatmu dan hilangnya kesehatanmu, datangnya kutukanmu serta secara tiba-tiba, segala kemarahanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'alukal afwa wal adiyat wal mu'afat daimat fid dunya wal akhirah wal fauzu bil jannati wan najati minan nar. Ya Allah, kami mohon ampunan, kami mohon kesehatan dan perlindungan yang terus-menerus di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Kemenangan masuk surga, serta keselamatan dari api neraka, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku. Selamatkan aku dari segala penyakit dan wabah yang ada sekitar kami, ya Allah. Berikanlah rezeki kepadaku, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah,
Ya Tuhan kami, kepadamu-lah kami memohon agar memberi kesembuhan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Ringankanlah penyakitnya ya Allah, khususnya kepada saudara kami, sahabat kami ya Allah, sahabat kami Syahrudin bin Abdullah, kemudian kepada sahabat kami Dedi Sugianto bin I Tugiman, dan kepada istrinya Suciati Sudiharsa binti Abdul Syukur, dan kepada anak-anaknya Anissa Asri Lestari binti Dedi Sugianto, Muhammad Wildan Al-Kifari bin Dedi Sugianto, Muhammad Zidan Rahmadan bin Dedi Sugianto, dan juga kepada keluarga besar alumni SMA Negeri 1 Budi Utomo, khususnya Angkatan 84 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah anak-anak kami, keluarga kami dari segala wabah penyakit yang ada di sekitar kami ya Allah. Amin. Ya Allah, kepadamu-lah sebaik-baiknya tempat untuk meminta pertolongan dan perlindungan ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Bang Fikri, terima kasih. Baik teman-teman, tanpa terasa kita sudah, ini sebenarnya lewat ya, biasanya sebelumnya kita udah kelar, tapi antusias sore ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Terlebih khususnya buat teman kita Udin, cepat dipulihkan, makin pulih supaya bisa beraktivitas. Amin. Doa kita untuk keluarga Dedi Sugianto, istri, anak-anak, bahkan Dedi juga sehat kuat nih. Minta maaf kalau Dedi nggak dikasih kesempatan bicara, bukan nggak dikasih, tapi waktunya nih Ded ya. Minta maaf, tapi nanti kita akan kasih waktu lagi dan Dedi cerita yang sehatnya gitu ya, bagaimana bisa melewati masa-masa isolasi mandiri ini. Pasti nanti ada kesempatan untuk kita sharing gitu ya Ded ya. Dan kita semua teman-teman di 84 sehat-sehat selalu. Kita bisa ketemu lagi dan acara Poli 84 tetap ada setiap bulan. Kita adakan di hari Sabtu minggu pertama. Jadi nantikan minggu pertama di bulan Oktober nanti kita akan informasikan tema-tema apa yang akan kita sharingkan. Dan ini kita bersyukur ada teman-teman yang sudah jadi dokter yang bisa sharing tentang kesehatan. Sore ini luar biasa, selain Dr. Saiful Iwan ada Dr. Yulher Ramli, ya dok, waktu itu udah sharing, dan sekarang ketemu ada juga Dr. Gigi Farida Bustini bersama kita. Next juga kita siapkan. Nah ini bagaimana dengan masalah gigi nih di masa pandemi kan? Kita juga perlu tahu. Nanti kita atur waktunya. Dan juga terima kasih nih sore ini untuk City Corps ya, sudah dengan Pak Khairul Tanjung sudah memberi kesempatan kita bisa pakai host Zoom-nya. Ya tadi walaupun hostnya kita pindah dari Mbak Evi ke saya terus ke dokter, biasalah di awal-awal maklum lah. Udah tua-tua harus belajar Zoom ya, tapi senang. Kita hari ini luar biasa 37 peserta loh. Kita bisa ngumpul dengan sekarang dong dibuka webnya. Iya, suasana yang luar biasa nih. Nah, sebentar ini ada Yanti mau bicara sebelum kita tutup nih. Yanti Dresta, monggo silakan Yanti. Silakan. Oke, makasih Niken. Sore teman-teman semua. Videonya mana video? Kita nih masih ada satu lagi sebetulnya Dedi untuk nanti screen-nya bicara. Terus tapi tadi kita ditawarin sama CTCOP untuk lanjut. Kira-kira kita mau lanjut atau gimana untuk mempersilakan Dedi? Karena CTCOP-nya udah bilang oke, silakan lanjut setelah kita break 30 menit atau gimana? Dr. Saiful tergantung Dr. Saiful. Ya, tapi sholat maghrib dulu. Ya, kita break berapa menit, Dok? Kita break berapa menit? 40 menit lah. Sholat maghrib. Dokter maunya kita break berapa menit? 30 menit. 30 menit, Yanti. 6:30 jadi. Oke, berarti kita balik di jam 6:30? Ya. 6:30. 6:30 ya. Oke. Teman-teman semua setuju mau dilanjut atau gimana? Udah azan. Boleh dibuka dulu nih, boleh dibuka mic-nya sama videonya. Nanti kita mau foto bareng nih.
Biar Iya. kelihatan. Videonya minta Pak tolong Dedi, Pak dibuka Dedi. dong. Mau difoto. Pak Dedi berapa lama mau take the time? Ya, Pak Dedi mau sharingnya berapa lama, Pak? nggak lama, cuma cerita kenapa bisa terjadi gitu ya. Oh. Paling nggak ada 5 menit. Ya kalau gitu sekarang Oh, aja. oke, lanjut aja deh sekarang. Gimana maghribnya bisa nggak? Belum maghrib kok. Masih bisa sih kalau 5 menit masih. Ya udah 5 menit ya. Oke, Pak Dedi sekarang aja. Ya silakan mulai. Videonya dibuka dong semua teman-teman yang baik. Silakan Pak Dedi. Ya, ini gini ya. Darlina, Arif, Kim, Devi. Ya, saya itu kan paling ketat dengan masker, dengan cuci tangan tiap hari gitu ya. Cuma tepat tanggal 17 Agustus, ya, tepat 7 Agustus ada guru kita yang meninggal di Banten. Saya tuh terburu-buru berangkat ke Banten, lupa bawa hand sanitizer. Lupa bawa hand sanitizer, sampai sana, ya biasa kita lupa juga, biasa nggak pernah salaman. Itu lupa salaman dengan yang suami yang meninggal. Keluarganya. Nah, dan juga nggak cuci tangan. Seharian itu nggak cuci tangan. Nah, sepulang dari Banten itu keesokan harinya saya sakit. Saya dulu yang sakit. Cuman saya lawan dengan saya makan enak nggak enak saya makan. Sehari kemudian istri saya ikut sakit. Kalau dia parah sampai ya tadi tidak bisa nggak merasa mencium segala macam, nggak terasa makan nggak terasa, ya indera pengecapan dan ciuman udah kurang. Di hari Seninnya karena libur panjang tuh, jadi baru hari Senin ke rumah sakit di rapid ternyata reaktif, dirujuk ke puskesmas di tes swab ternyata positif. Itu emang udah parah ya, tapi di rumah cuma minum vitamin terus. Vitamin macam-macam, segala imbos saya beli semua, segala macam vitamin, termasuk herbal saya beli, propolis. Nah, alhamdulillah sekarang membaik. Hanya anak saya tertular, tapi dia sehat-sehat aja, kondisinya sehat, nggak terlihat orang sakit, tapi hasil swabnya positif. Nah, terus satu lagi setelah ini hari Minggu ini hari terakhir untuk isolasi istri saya. Tapi kata puskesmas nggak perlu di swab lagi, udah bebas katanya berkegiatan. Apa betul itu? Terima kasih, itu aja sharing saya. Jadi yang pasti 3M itu sangat penting. Jangan lengah. Saya paling ketat dengan 3M. Rumah saya tiap minggu saya semprot, ya. Seminggu sekali saya semprot dengan disinfektan. Cuma sehari itu saya lupa. Akibatnya fatal. Yaitu sharing saya. Alhamdulillah sih sekarang istri saya sudah membaik, tapi anak saya positif, sedangkan saya hasilnya belum keluar. Itu, terima kasih. Itu aja sharingnya. Oke. Makasih Dedi. Gimana tuh ya Dok? Mesti tes lagi nggak ya? Ya, memang per definisi operasional yang baru dari Kemenkes memang enggak. Dulu buat membebaskan orang dari isolasi dan buat menyatakan dia sembuh itu memang seperti itu, bahkan 2 kali dulu. Sekarang ada definisi operasional yang baru, katanya sih nggak perlu. Sepanjang, nah ini deh, sepanjangnya ini yang penting sekali. Sepanjang benar-benar nggak ada kontak-kontak lagi. Kan logikanya kan setelah itu kan selesai itu proses infeksi virusnya dan survive dan selesai. Nah, tapi kan itu tidak memutuskan atau tidak menyatakan bahwa dia tidak ada supply virus lagi dari yang lain-lain. Nah, itu aja sepanjang sure, yakin deh nggak ada orang luar atau orang yang tanpa mengindahkan jarak itu kontak, itu nggak ada, yang nggak perlu, betul. Ya, ini disiplin sih Dok, di rumah terus. Kalau yang anak, Dokter Yul kali yang jawab ya. Yang anak. Yang anak perlu di swab nggak Yul buat menyatakan negatifnya Yul? Dok. Caranya. Mic-nya Dr. Yulher. Ya, oke. Jadi kalau untuk anak juga sama prinsipnya. Jadi selain swab, dia dipastikan apakah sudah negatif.
Karena kalau memang dia masih positif, anak tersebut tetap harus isolasi mandiri juga kalau KU-nya bagus. Tapi kalau dia memang kondisinya nggak bagus ya, katakan masih demam ataupun ada sesak napas, pneumonia, tetap masih harus dirawat. Jadi menunggu swabnya negatif. Jadi untuk saat ini anak nggak ada gejalanya, Dok. Hah? Gimana, Pak? Anak nggak ada gejalanya, sehat. Anak-anak bisa yang tanpa gejala, justru itu yang dikhawatirkan, mereka saling menularkan. Walaupun datanya saat ini sedang, kalau untuk bayi sedang dikumpulkan di bagian neonatologi ya. Tapi itu yang kita khawatirkan karena untuk buka sekolah juga sebenarnya itu nanti terjadi proses penyebaran yang memang tidak diketahui jadinya. Ya. Oke. Oke, ya. Oke, Den. Ya. Dok, Pak Dedi udah, Om Dedi udah cukup? Cukup. Cukup, Mut. Maaf. Dokter Saiful, ini ada Mot. Mama ya? Jangan Mama nih. Kok mati semua? Nggak berhenti semua.